Kehidupan anak jalanan di kota Palopo semakin memprihatinkan. Di berbagai sudut kota, anak-anak terlihat berkeliaran di sekitar lampu merah, pasar hingga warung-warung kopi, hanya untuk mengais rupiah dengan cara mengamen, menjual tisu, bahkan sekedar meminta belas kasihan pada para pengendara. Fenomena ini bukanlah hal baru, namun belum ada langkah konkret dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mengatasinya. Padahal keberadaan mereka mengandung persoalan serius, mulai dari hak anak, indikasi eksploitasi, hingga resiko putus sekolah, serta kekerasan jalanan. Banyak di antara mereka tak lagi bersekolah dan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini sangatlah memprihatinkan karena berdampak langsung pada masa depan anak-anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dan akses pendidikan yang layak. Hasil tim Indeks Media di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak ini rata-rata berusia antara 7 hingga 15 tahun. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di jalan tanpa pengawasan, rentan terhadap bahaya lalu lintas, pelecehan seksual, hingga pergaulan bebas. Tak sedikit dari mereka yang juga menjadi korban eksploitasi oleh oknum dewasa. Ironisnya, beberapa di antaranya masih terlihat berada di jalanan hingga larut malam, tanpa kepastian makan, tempat istirahat yang aman, maupun perhatian dari pihak berwenang. Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu utama yang mendorong anak-anak turun ke jalan. Banyak dari mereka berasal dari keluarga prasejahtera yang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga memilih bekerja di jalan menjadi satu-satunya opsi bertahan hidup. Kurangnya fasilitas pendidikan alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah memperparah situasi ini. Meskipun program pendidikan kesetaraan tersedia, aksesnya masih terbatas dan belum mampu menjangkau semua anak jalanan, terutama yang tidak memiliki identitas resmi. Sejumlah warga menilai lemahnya pengawasan dari pihak berwenang turut memperburuk kondisi ini. Minimnya upaya penertiban dan pembinaan menyebabkan masalah anak jalanan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Sejumlah warga menilai lemahnya pengawasan dari pihak berwenang turut memperburuk kondisi ini. Minimnya upaya penertiban dan pembinaan menyebabkan masalah anak jalanan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Masalah ini seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Penanganan anak jalanan tidak cukup hanya dengan razia sesaat, melainkan perlu strategi jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penyediaan rumah singgah, layanan konseling, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Tanpa intervensi yang terarah, jumlah anak jalanan diprediksi akan terus meningkat. Kota Palopo yang dikenal sebagai kota pendidikan dan religius justru terancam menciptakan generasi yang kehilangan arah dan harapan. Ketika negara gagal hadir untuk mereka yang paling rentan, maka lingkaran kemiskinan dan ketimpangan akan terus terulang. Anak-anak ini bukan hanya angka dalam statistik sosial, namun bagian dari wajah masa depan daerah. Pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat luas perlu bergerak bersama. Mengangkat anak-anak ini dari jalanan bukan hanya soal belas kasihan, namun soal keadilan sosial yang harus diwujudkan demi keberlangsungan hidup yang lebih layak. Dari Kota Palopo, tim Indeks Media mengabarkan. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.